Bang Ria gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bib. Sehat. Sehat. Meskipun masih agak panas di Jakarta nih, Bib. Dari kemarin jarang hujan. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi kita kemarin udah bahas nih, Bib, tentang Iya. tanda-tanda kenapa mereka bisa disebut sahabat. Nah, Maka sekarang nih tinggal kita tahu nih siapa nih, Bib, yang paling utama pertama kali dari seluruh sahabat atau sahabiah daripada Rasulullah Allahumma SAW. shalli wa sallim alaihi. Fadhal, Bib, Masya Bismillah. Ya khair Bang Ria. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tayyib. Kemarin Bang Ria kita bahas tentang keutamaannya sahabat. Betul. Oke. Juga syarat-syarat menjadi sahabat. Betul, Bib. Oke, siap. Dan kemarin kita bahas juga jumlahnya sahabat itu berapa. Betul. Dengan khilaf-khilafnya di situ. Nah, sekarang kita sudah insya Allah kita akan masuk ke tokoh sekarang. Tokoh. Satu demi satu. Masya Allah. Nah, taban menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya tertib dari segi afdaliyah keutamaan kan itu seperti tertibnya dalam khilafah. Dimulai dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian baru al-ashr al-mubasysyirin bil jannah wa ahl bai'atir ridwan ila akhirih. Tapi sebelum kita membahas itu semua, kita mau lebih dekat mengenal keluarga Rasulullah SAW. Masya Allah. Begitu Bang Rio. Jadi Nah. isi daripada rumah Rasulullah dulu. Betul Bib, dulu. Sebelum kita keluar rumah, kita dalam rumah dulu. Masya Wahakala. Allah, ajib. Hasan, Bib. Nah, wahakala. Dan di sini kita akan bahas, sebelum kita membahas putra dan putri baginda SAW, kita akan bahas istri Rasulullah SAW. Masya Allah. Nah, begitu. Wahakala. Yang terutama di sini kita akan bahas istri pertama dan paling afdol bagi Nabi SAW adalah Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Masya Allah. Nah, insya Allah itu yang jadi pembahasan kita insya Allah hari ini Bang Rio. Dengar nih nama, Bib. Oh, Katanya nah. beliau Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha nih Nah, orang kaya, Bib. betul. Saudagar, pedagang, tajir loh gitu. Tajir. Masya Allah. Nah, ini ajib nih, Bib. Masya Allahu Allah. Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Emang sangat asyik ya pembahasan tentang Sayyidah Khadijah, luar biasa. Itu menjadi suri tauladan untuk para muslimat ya. Bagaimana sosok beliau dengan pengorbanannya ke Allah. baginda SAW, dengan kesetiaannya, dengan bagaimana beliau menterbiah anak-anaknya. Sangat luar biasa Bang Rio. Bismillah, kita mulai. Bismillah. Insya Allah, bismillah. Sayyidah Khadijah. Poin pertama Bang Rio, namanya siapa? Namanya Sayyidah Khadijah. Khadijah adalah nama, bukan julukan. Nama Khadijah. Abahnya siapa? Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Nah, kalau kita putri dari Khuwailid. Masya Allah. Nah, kalau kita telusurin nasab beliau begini ntar. Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Nah, berarti ketemunya dengan nasab baginda SAW di Qusay. Masya Allah. Berarti masuknya Ahlul Bait juga nih, Bib? Dari Bani Hashim maksudnya. Enggak, lain lagi. Hashim itu di bawahnya Qusay. Tapi masuk dalam kategori Quraisy. Jadi Bani Quraisy sama-sama Quraisy. Kalau Rasulullah SAW gimana nasabnya? Baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, ini dari Hashim namanya baru Bani Hashim. Sayyidah Khadijah bukan dari Hashim. Dari misalnya wahakal. Hashim bin siapa? Bin Abdi Manaf. Abdi Manaf bin Qusay. Nah, nyatunya ntar di Qusay. Betul. Masya Allah, ajib. Berarti masih satu root satu. Sebenarnya ya. Ya semuanya sama. Ntar kalau kita bahas per satu-satu tentang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, semua akan menyatu Di ke Quraisy, ini. terus ke atas. Makanya disebutnya dulu kaum Quraisy. Quraisy, ya? naam. Masya Allah, ajib. Okay. Jadi Quraisy kaum ya, Bib ya? Quraisy, ntar kita bahas. Quraisy itu nama siapa sih sebenarnya? Dalam beberapa riwayat Quraisy adalah nama Fihr. Fihr itu salah satu jin Nabi SAW. Dan Nabi SAW namanya Fihr. Fihr itu dijuluki dengan Quraisy. Nah, jadi semua keturunan beliau namanya Quraisy. Nisbat ke beliau. Wahakala. Nah, termasuk Khadijah. Termasuk Sayyidah Khadijah. Wahakala. Binti Khuwailid. Tadi bersatu nasabnya dengan baginda di mana di Qusay. Beliau ini Masya Allah Bang Rio. Sebelum kita bahas tentang kemuliaannya ila akhiruh, dulunya bagaimana beliau ini? Ini Masya Allah Bang Rio. Semua ahli sejarah sepakat ketika menyebutkan sosok Sayyidah Khadijah. Beliau adalah orang yang suci, tahirah, yang sangat menjaga kehormatannya. Itu terkenal di kalangan orang-orang jahiliyah dahulu. Sebelum beliau menikah dengan Nabi Muhammad SAW, sempat menikahkah beliau? Sempat menikah. Punya anakkah? Iya, punya anak. Bahkan 2 kali menikah. 2 kali? 2 kali menikah.
Dan dua-duanya punya anak masing-masing. Nah, yang pertama punya anak. Yang pertama Yang kedua enggak. Yang kedua enggak. Baik. Oke. Yang pertama Sayyidah Khadijah menikah dengan seorang laki-laki yang dalam kunyahnya dinamakan Abu Halah. Abu Halah. Abu Halah. Nah, itu Abu Halah tuh orang kaya emang. Ini masa sebelum datangnya Sebelum Islam ya, Bib. betul, tabaan. Tapi mereka pasti orang-orang terjaga juga Khadijah nih, Bib. Tabaan. Masya Allah Bang Rio. Orang terhormat kalau bahasa itu, terhormat. Beliau menikah dengan seorang laki-laki bernama Abu Halah tadi, yang kunyahnya Abu Halah. Dari pernikahan itu dikaruniai 2 anak. Yang pertama namanya Halah, yang kedua namanya Hindun. Oke, 2 anak. Apa yang terjadi? Abu Halah wafat. Dengan meninggalkan warisan yang sangat banyak. Oke. Dalam kemudian Sayyidah Khadijah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Atiq. Nah, ini khilaf nih riwayatnya. Dengan suami kedua itu apakah wafat atau berpisah, itu khilaf antar ulama. Sebagian bilang berpisah, talak. Ada yang bilang enggak, itu juga wafat. Tapi semua sepakat itu yang pernikahan kedua enggak tidak memiliki keturunan. Enggak memiliki keturunan dan enggak lama. Masalah tinggal masalah pisahnya aja. Bagaimana? Apakah ada pisah? Yang bilang wafat, ada yang bilang berpisah. Talak, Jadi dua suami. Itu mu'tamadnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun dalam beberapa versi yang lain ada yang berkata Sayyidah Khadijah enggak punya anak sama sekali, ada yang berkata Sayyidah Khadijah belum pernah menikah sama sekali sebelum baginda SAW. Itu ada pendapat seperti itu. Tapi mu'tamadnya dalam ahli sejarah Ibn Katsir wa ghairu, Az-Zahabi wa ghairu, ketika Ibn Hajar wa ghairu ketika menyebutkan Sayyidah Khadijah, mereka menyebutkan 2 suami sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam. Abu Halah sama Atiq. Baik. Nah, bagaimana ceritanya Sayyidah Khadijah kenal dengan baginda SAW? Nah, ini menarik. Kalau dari mana? Sekarang kan kenal macam-macam nih, Bib. Ada yang ta'aruf. Ta'aruf. Kalau dulu karena ini masalah ini Rasulullah Bib. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kalau kita nggak tahu riwayatnya, kadang-kadang orang main asal ngomong aja. Ada yang bilang Khadijah kesongsong atau Rasulullah tergila-gila. Nah, ini kan kita lurusin. Itu dia kita bahasnya sekarang nih. Betul banget Bang Rio. Jadi kita lebih berhati-hati dalam menyebutkan betul banget atau menceritakan kembali kisah daripada sahabiah. Apalagi istri Rasulullah yang paling utama, Bib. Yang paling utama, yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Penting nih, Bib. Gimana Bib proses pengenalan bagaimana mereka? Ceritanya? Begini, Bang Rio. Baginda SAW semasa remajanya terkenal dengan orang yang sangat beramanah, mempunyai amanat yang luar biasa. Amin. Al-Amin. Yang jujur, yang amanah. Nah, dan Sayyidah Khadijah saudagar. Jadi beliau ini Masya Allah businessman. Businesswoman. Betul, businesswoman. Jadi pengusaha sukses. CEO, Masya Allah. Dan banyak orang yang ngelamar Sayyidah Khadijah sebenarnya, tapi tetap sama Sayyidah Khadijah. Nggak punya raghabah sama sekali. Syuf, beda umur antara baginda SAW, Nabi SAW dengan Sayyidah Khadijah 15 tahun. Nah, ini ada khilafiyah juga nggak, Bib? Ada khilaf sebenarnya. Ada khilaf yang panjang lebar. Betul banget, ada khilaf yang panjang lebar. Katanya nggak 15 tahun, nggak setua ini. Dari segi sejarah, yang ma'rufnya baginda SAW lebih muda 15 tahun. Namanya ketika Nabi SAW menikah, baginda umurnya 25. Sayyidah Khadijah umurnya 40. Berarti beda 15 tahun. Ada pendapat sebagian ulama juga bilang enggak kok, Sayyidah Khadijah enggak 40, 20. Lebih muda malahan. Ada yang bilang kayak gitu. Ada yang bilang sama kayak Nabi SAW 25 juga. Seumuran. Ada yang bilang kayak gitu. Tapi yang ma'rufnya ya Sayyidah Khadijah 40. Yang terkenalnya nih. Ya bahkan. Tapi ini sahih juga ya, maksudnya masyhur gitu. Masyhur. Dan diakui oleh yang diakui oleh ulama Ahlus Sunnah Jamaah. Kebanyakan jumhur Ahlus Sunnah Jamaah berpendapat betul Sayyidah Khadijah lebih tua 15 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi ketika baginda SAW di masa remajanya terkenal dengan keamanahannya, sangat amanah. Dan baginda SAW kan diasuh oleh siapa? Oleh pamannya Abu Thalib. Itu apa namanya? Dalam cerita Bang begini, Abu Thalib itu orangnya sangat sederhana, pas-pasan banget. Begitu. Nah, dengan adanya Rasulullah SAW masuk ke rumah Abu Thalib, jadi berkahlah rumah itu. Bahkan dalam riwayat ketika baginda SAW masih kecil, itu Abu Thalib kalau masak atau mau makan dengan anaknya harus bareng-bareng. Kenapa? Kalau ada Muhammad di hidangan ini pasti berkah, semuanya pasti kenyang. Tapi kalau Muhammad nggak ada, pasti kurang ini.
Makanya Abu Thalib kalau mau makan harus nyuruh harus ada di sini. Rasulullah SAW. Wah, kata. Padahal belum diangkat Rasul tuh. Oh, masih kecil. Ya kan. Nabi SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib dari umur 8 tahun ketika wafat menjitnya. Keberkahannya luar biasa. Gitu, itu kata Abu Thalib, harus ada di sini Muhammad di sini. Kalau nggak ada bakal kelaparan semua gitu. Berkah, wah kata. Itulah semasa kecilnya baginda SAW di rumah Abu Thalib, dan juga semasa remajanya, dan juga baginda SAW mau membalas budi Abu Thalib ini. Dari kecil beliau mengasuh Nabi SAW. Akhirnya apa? Nabi SAW berusaha juga untuk membalas ini. Kerja kesono sini Nabi SAW. Sempat mengembala kambing kan, mengembala kambing kemudian upahnya itu diberikan kepada pamannya. Jadi kayak tanda terima kasih lah. Iya betul, tanda terima kasih untuk meringankan beban Abu Thalib. Kalau Abu Thalib banyak anaknya, Bang Rio. Masya Allah banyak anaknya Abu Thalib tuh. Rasulullah aja sampai sebegitunya. Wah kata, subhanallah. Oke, apa yang terjadi? Sayyidah Khadijah sering artinya mengirim barang, kalau bahasa itu ekspor, ya. Ekspor barang-barang dagangan Mekah ke entah itu ke Syam, Suriah kalau sekarang ke Syam, entah kemana gitu. Dan beliau keluar Mekah, betul. Beliau mengutus utusan gitu menjadi wakilnya. Dia yang marketnya. Kemudian dia balik. Nah, Sayyidah Khadijah mendengar ada seorang pemuda yang terkenal dengan keamanahannya. Ya sudah, coba deh, kita mau coba nih dengan pemuda ini bagaimana. Nah, maka diamanahilah Nabi SAW untuk membawa dagangannya Sayyidah Khadijah. Sebagai ambasadornya lah, duta besar Khadijah nih. Betul. Untuk mengurus bagian trading, perdagangannya Sayyidah Khadijah yang ngurus pada Rasulullah. Ajib, Masya Allah. Nah, ketika itu kemana tujuannya? Ke Syam. Ke Syam. Nah, itu adalah Suriah sekarang. Kalau sekarang Syam jadi 4 Bang Rio. Suriah, Libanon, Yordan, dan Palestina. Wah, kata. Nah, apa yang terjadi? Baginda SAW menerima tawaran itu. Yaudah, mana barang dagangannya? Ini sekian dagangannya. Ini harga modalnya sekian. Ya khair, bismillah. Dan Nabi SAW ketika mengambil itu berarti perjalanan keduanya ke Syam. Ya kan? Yang pertama masih kecil. Ketika dibawa oleh pamannya Abu Thalib. Oh, jadi Rasulullah juga pernah dibawa oleh Abu Thalib ke Syam. Nah, itu gimana ceritanya? Ketika baginda SAW umur 12 tahun Bang Rio, itu dibawa oleh pamannya Abu Thalib ke negeri Syam. Sama juga untuk berdagang. Tapi Nabi SAW nemenin, masih kecil baginda SAW. Apa yang terjadi? Akhirnya batal. Nggak jadi Abu Thalib ke Syam. Kenapa? Dalam perjalanan ketemu seorang rahib, kalau bahasa kita pendeta. Dilihat, ini Nabi akhir zaman. Dia suruh Abu Thalib, engkau harus balikin anak. Soalnya kalau nanti maju ke sana selangkah lagi, bahaya banget buat nih anak. Ada yang Buhaira. Bahira rahib. Ada yang bilang Buhaira, ada yang bilang Bahira. Semuanya oke lah. Bahira, ya, Masya Allah. Nah, ini katanya selama perjalanan ditutupin awan itu. Iya betul. Itu dua-duanya. Yang pertama dan kedua. Di sini juga ntar ada cerita tentang Maisarah yang menceritakan sosok Nabi SAW. Di perjalanan yang pertama dengan Abu Thalib itu, Abu Thalib diwanti-wantiin sama rahib yang di sana. Jangan maju. Ini bakal soalnya ini anak jadi sasaran. Apalagi yang di sono, yang di negeri Syam yang memang sudah banyak meramal akan kedatangannya anak ini, Nabi akhir zaman. Ini udah akhirnya dibawa pulang lah. Akhirnya nggak jadi Nabi SAW meneruskan perjalanannya dengan Abu Thalib itu. Nah, di kali yang kedua, ketika baginda SAW membawa dagangannya Khadijah, itu benar-benar masuk ke negeri Syam dan berdagang dan tinggal lumayan di sana. Pada umur berapa itu? Nabi SAW pertama kali menjadi utusan duta besarnya di 25. Umur 25. Soalnya kenapa? Setelah pulangnya baginda SAW dari Syam, 3 bulan kemudian langsung menikah dengan Sayyidah Khadijah. Jadi di umur yang sama Bang Rio. Masya Allah. Jadi ini ceritanya Sayyidah Khadijah manggil Rasulullah melalui Abu Thalib apa melalui gimana, Bib? Gimana? Sebelum ngutus ke Syam nih. Itu lobbyan ke Sayyidah Khadijah ke Abu Thalib itu entar pas pulangnya untuk nikah segala macam. Sebelum itu langsung Sayyidah Khadijah ada namanya kalau bahasa kita sekretarisnya lah. Sekretarisnya untuk masalah gini-ginian. Inilah PA-nya, Bib. PA. Personal assistant-nya. Oke, siap. Benar enggak? Personal assistant. Mumtaz jadi ngurusin semua kebutuhannya si bosnya lah. Betul. Apa namanya tadi? PA. Personal assistant. Siapa namanya? Maisarah. Jadi Maisarah ini awalnya. Iya, betul. Sekretaris Khadijah. Nah, oke, pertanyaan Bang Rio. Maisarah ini cowok apa cewek? Ana pernah dengar itu laki sebenarnya, Bib. Tapi sering dijadiin nama cewek, Bib. Oke, ini juga banyak perselisihan antara ini Maisarah ini rijal atau enggak, ada hurmah perempuan, ini laki-laki. Oke, yang ma'rufnya
beliau adalah ghulam, laki-laki berarti. Laki-laki ya, Beb. Hanya saja namanya ada ta marbuto. Seperti banyak Hamzah. Baik. Laki-laki perempuan Hamzah. Laki-laki. Jelas. Jelas. Nah jelas. Walaupun ada yang nama Ta taknya, marbuto. ta marbutonya. Nah, dalam perihal itu Maisarah adalah laki-laki. Dan beliau ini Maisarah itu adalah hamba sahayanya Sayyidah Khadijah kalau dalam bahasa dulu. Masya Allah. Tapi Masya Allah dibebaskan dan jadi PA-nya Sayyidah Khadijah. Nah, Sayyidah Khadijah langsung menyuruh Maisarah ini, coba engkau lobby Muhammad untuk menjadi utusan kita, ambasador kita untuk pergi ke negeri Syam untuk membawa dagangan kita. Masya Ya sudah, Allah, mau. ajib. Maisarah ngelobi Nabi SAW dan baginda mau. Ajib. Bismillah, mana? Dilihat nih barang dagangannya ini harganya sekian. Bismillah, jalan. Wah kata. Berapa lamanya perjalanan itu? 2 bulan Bang Rio. Onta tuh Beb. Wah kata. Kuda tuh. 2 bulan. Maksudnya Artinya perjalanan darat lah maksudnya, darat, ya Beb. pastilah. Pasti darat. Betul, Nggak ada betul. laut, wah, jalur sana nggak ada. Maksudnya Nah. melewati laut nggak sih? Beb? Ke Syam itu? Enggak. Iya, Darat semua darat aja ya? semua darat semua. Asal. Perjalanan dalam bulan. tempo 2 bulan. Wah kata. Ini pulang pergi, Beb. Pulang pergi. Asik. Wah kata. Maisarah, ya, melihat keajaiban yang luar biasa di perjalanannya bersama Nabi SAW. Allahumma shalli alaihi. Di antara yang dia lihat itu awan senantiasa menaunginya, Ajib. dan itu orang yang penuh dengan keberkahan, tidaklah menyentuh sesuatu kecuali menjadi berkah itu. Allah. Itu dalam ibarahnya gitu. Dan ketika Maisarah melihat sendiri bagaimana pola Nabi SAW berdagang, itu luar biasa jujurnya. Kalau barangnya ada yang cacat, dijelasin nih cacatnya sekian, berarti dikurangin harganya. Enggak ada sama sekali yang ditutup Nabi SAW. Jujur ya, Beb. Jujur dan sangat jujur. Maisarah takjub dengan Masya Allah. apa yang dilihatnya ketika dia barang dengan Nabi SAW. Ajib. Itu yang terjadi. Habis itu apa yang terjadi? Ketika baginda SAW balik ke Mekah membawa keuntungan yang nggak pernah didapatkan oleh Sayyidah Khadijah sebelumnya. Jadi untung besar lah nih, Beb. Untung sangat besar. Masya Allah. Ini bingung Sayyidah Khadijah, loh kok bisa untung segini, hebat. Diceritain sama Maisarah, ini luar biasa orang ini. Diceritain tuh di pas pergi segala macam keajaiban ini atau itu, pola berdagangnya juga hebat, pola negonya bagus, ini itu. Tertarik Sayyidah Khadijah. Ini saya penasaran, Beb. Nah. Ini yang pertama kali ngajarin Rasulullah dagang siapa, Beb? Allahumma sholli wa sallim alaihi. Masya Allah Bang Rio. Maksudnya sebelum dia belajar dia bawa barangnya Khadijah, pasti kan dia udah Allahu Akbar. pas sama Abu Thalib ini, Beb? Banyak belajar dari Abu Thalib Di dia. antaranya gitu. Di antaranya dia melihat Abu Thalib juga berdagang. Nah, Abu Thalib berdagang. Walaupun nggak terlalu sukses seperti Sayyidah Khadijah, tapi dia berdagang. Dan Nabi SAW mendampingi pamannya ini. Makanya sempat diajak ke negeri Syam, dan di Mekah pun baginda SAW mendampingi Abu Thalib untuk dalam perniagaannya dan juga dalam pengembalaan domba. Wah, kata. Jadi Allah. itu bukan suatu yang asing buat Nabi SAW dagangan itu Bang Rio. baik. Maksudnya terkadang Wah, ada orang kan, oh dia kan nabi, pansannya berkah. Padahal enggak, Rasulullah juga belajar berdagang juga, Allah Beb. Allah maksudnya Tetap ada asbabiahnya. ada Beb. asbabiahnya. Banyak kita dengar soalnya, oh dia nabi Allah, beda. salli Tapi alaihi. sama sebenarnya, Beb. Masya Allah. Kuncinya satu Bang Rio, amanah ya. Baginda Allah mempunyai amanah Jujur yang dan amanah. jujur dan amanah. Ya, semangat. Wah kata itu. Subhanallah. Pas orang ngasih amanat kita untuk berdagang dengan dagangannya, harus sebenar-benarnya kita dagangin sebaik-baiknya gitu. Ajib, Masya Allah. Wah, Dari hasil cerita, Maisarah Untung kepada besar. Sayyidah Khadijah untung besar, dan bingung Sayyidah Khadijah, kok bisa untung segini? Maisarah menceritakan. Nah, ini cerita Bang Rio, ini banyak ya referensinya, bisa dilihat di Al-Isabah juga, Uslul Ghabah wa ghairu. Sayyidah Khadijah akhirnya pengen mendekati Nabi SAW betul. karena dia dengar nih orang sangat amanat, kemudian diuji untuk menjadi ambasadornya, luar biasa, dagangannya sukses, besar keuntungannya. Akhirnya Sayyidah Khadijah mengutus utusannya ke siapa? Ke Abu Thalib. Ajib. Nah begitu caranya Bang Rio. Jadi dia tertarik nih, Beb. Wah, Oh nih udah jujur, pintar. Ajib, Luar biasa Masya ini, Allah, luar ajib biasa. ini. Sayyidah Khadijah bukan beliau sendiri yang maju ke baginda SAW. Maisarah melalui Abu Thalib. Betul, melalui bukan Maisarah di sini. Adik satu utusannya. Itu apa namanya? Amr bin Asad. Siapa ini? Adalah pamannya langsung. Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Ini Amr bin Asad, pamannya, saudara daripada ayahnya. Masih ada waktu itu. Masya Allah. Nah, pamannya inilah yang Sayyidah Khadijah suruh untuk melamar Nabi SAW untuk dirinya. Jadi Nabi SAW dilamar, Bang Rio, bukan melamar. Ajib.
Tapi ini memang common, Bib. Di dalam bangsa Arab pada saat itu Itu jarang terjadi. jarang terjadi. Ya? Biasanya laki yang melamar perempuan. Apalagi Sayyidah Khadijah menolak banyak lamaran lagi. Apalagi betul, saya dah menolak banyak Pasti lamaran. Viral nih, Bib. Allahu Pada Akbar. saat itu tuh, Bib. Oh, malah dia yang melamar, Iya. Masya Allah. Walaupun sih ntar nantinya dari segi adat istiadatnya ntar seakan-akan Abu Thalib yang datang kepada Amr bin Asad, kemudian Amr bin Asad menyetujui, tapi sebelum itu sudah ada omongan. Oh, udah ada inilah pancing Wah, lu. dipancing dulu kalau bahasa kita. Kan? Ini lamarin deh. Gitu, Lamarin deh, kurang betul. lebih, Masya Allah, Gitu. ajib. Nah, Amr bin Asad datang ke Abu Thalib. Syuf, sungguh keponakanku ada keinginan untuk mendampingi keponakanmu, kan keponakan Abu Thalib juga, Baginda. Akhirnya Abu Thalib menceritakan itu kepada Baginda SAW, dan Nabi SAW menyetujui. Bismillah, datanglah Abu Thalib ke rumah Sayyidah Khadijah, mengutarakan lamarannya kepada Sayyidah Khadijah. Ini kepada siapa? Amr bin Asad ini. Pamannya, dan disetujui itu tercatat loh di kitab sirah, tercatat bagaimana khutbahnya Abu Thalib ketika beliau melamar Sayyidah Khadijah untuk Baginda Rasulullah. Khutbahnya bagus, tertulis bagaimana jawaban daripada Amr bin Asad juga atas khutbahnya permintaan daripada Abu Thalib, itu tercatat dalam kitab sirah. Baik. Ketika dilamar sudah kelar, maka nikahlah Nabi SAW. Jadi antara pulangnya Baginda SAW dengan nikah dengan Sayyidah Khadijah hanya 3 bulan, Bang Rio. Begitu. Cepet. Langsung cepat. Tapi dalam 3 bulan itu berarti Rasulullah juga nggak baru sekali dagang, karena perjalanannya udah 2 bulan nih, Beb. Nah, sekali dagang dapat keuntungan besar, dia lihat kejujurannya, amanahnya. Hasan, Masya Allah. Jadi terlihat yang terlihat oleh Sayyidah Khadijah bahwa akhlaknya Rasulullah pun sudah wujud pada saat itu, terlihat itu. Baginda dari kecil, Bang Rio. Kalau masalah akhlak emang dari kecil, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Ya, dari kecil Nabi SAW dengan tercipta dengan akhlak yang mulia memang. Allahumma salli alaihi. Tapi kalau boleh flashback, Bib. Bismillah. Khadijah kan tadi kita dengar dia keturunan daripada Qusay, Bib. Oke. Berarti dia sendiri Sayyidah Khadijah ini dilahirkannya juga di Mekah juga, Bib. Iya, orang pada Mekah. saat itu. Betul, orang Mekah juga. Nah, kita bicara pada saat Mekah sebelum zaman Rasulullah diangkat menjadi Rasul, kan kita sering dengar, Bib. Iya. Bagaimana orang-orang kafir Quraisy di sana, orang-orang jahiliyah tawaf keliling Ka'bah, telanjang. Nah, kayak ini Khadijah ini pasti Allah jaga dari hal seperti ini, Bib. Oke, ini boleh kita dengar. Ini penting nih, Bang Rio, pembahasan yang sangat penting. Jadi semua orang suka nggak ini, Bib, kadang-kadang zaman Quraisy lu kafir lu gitu kan. Nah, hal-hal ini pengen tahu nih, Bib. Oke, penting banget ini. Sering kita melihat dan membaca, bahkan itu ada di kurikulum kita, keadaan tentang jahiliyah. Diambil namanya apa? Jahiliyah, kebodohan, berarti masa gelap, masa wah parah deh pokoknya. Nggak ada nabi, nggak ada apalah. Betul, sesat. Bahkan ditulis juga kalau mereka tawaf tuh mereka tawaf dengan tanpa busana. Baik. Begitu. Dan perzinahan terjadi di mana-mana, perbudakan di mana-mana juga, riba. Sampai ngebunuh katanya, betul, di mana-mana. Itu benar tapi seperti itu. Nah, ini gambaran yang sangat gelap ini. Itu benar ada, tapi karena bahasa singkat nih, tapi itu bukan mayoritas, Bang Rio. Orang jahiliyah dulu mereka punya kehormatan. Wahakala. Tidak dipungkiri adanya riba di situ. Tidak dipungkiri adanya perzinahan. Ada. Tidak dipungkiri juga adanya perbudakan, dan itu banyak. Wahakala, perbudakan itu. Tapi itu bukanlah mewarnai semua masyarakat, enggak. Itu berarti hanya beberapa. Enggak mayoritas. Enggak mayoritas. Kalau kita mau banding-bandingkan zaman jahiliyah dengan di zaman yang sama dengan budaya-budaya lain di luar Arab. Arab ini termasuk kalau bahasa kita yang paling baik dah. Baik dan jauh banget Bang Rio. Tapi kan namanya jahiliyah. Nah, arti jahiliyah itu adalah masa kebodohan daripada hidayah Islam. Jauh daripada menyembah Tuhan yang sebenarnya. Mereka menyembah berhala. Mereka membuat roti dan mereka sembah roti itu, kemudian mereka makan. Nah, ini yang dinamakan jahiliyah, kebodohan dalam perihal itu. Kalau dalam perihal menjaga kehormatan, mereka luar biasa, Bang Rio. Kalau dibandingkan, di tahun yang sama, itu tahun berapa Masehi? Kira-kira tahun 500-an Masehi. Sekian.
Berarti abad ke-6 Masehi kan, 500 sekian. Di zaman yang sama lihat Eropa. Romawi udah ada peradaban Nah, Romawi, Yunani, peradaban Romawi. Bagaimana peradaban Romawi dan peradaban Arab di zaman itu jauh merosot Romawi, Bang Rio. Dalam sejarahnya itu ma'ruf. Ini walaupun kita keluar tema tapi penting ini diceritakan. Karena ini masa hidup Khadijah sebelum Sahabat. ketemu Rasulullah. Jadi di zaman itu Bang Rio, di zaman Romawi mereka menceritakan itu sangat ini Bang Rio, sangat perzinahan dan hubungan bebas liar, sangat liar di Romawi ya, di zaman yang sama. Sedangkan orang Arab mereka sangat menjaga kehormatan itu. Mereka malu kalau seandainya ternodai keluarga mereka. Berarti masih ada integritas juga, Beb ya? Iya, pastilah Bang Rio. Maksudnya mereka sejahil-jahilnya mereka. Ini hanya dari cara mereka salah menuhankan daripada sesembahan mereka. Nah, betul. Sehingga sebab salah itulah kehidupan mereka menjadi dinamakan jahiliyah. Tapi dari sisi integritas sebenarnya orang-orang bangsawan pada saat itu punya kehormatan ya. Sangat punya. Mereka menjaga kehormatan, mereka menjaga perempuan apalagi ya. Sangat-sangat dijaga. Sangat-sangat mereka kalau orang Arab tuh Bang Rio sampai sekarang sih masalah perempuan tuh sangat-sangat dijaga. Malu kalau bukan karena kalau bahasa kitanya mengintimidasi perempuan. Mengeksploitasi segala macam. Perempuan tuh dianggap suatu yang mahal, yang sangat berharga. Bahkan dari saat itu sudah seperti itu. Bila mana perempuan jatuh ke suatu perbuatan yang keji, itu semua keluarganya malu. Wah, kata mereka sangat jaga perempuan itu. Oke, tadi Angan yang mau ceritain di zaman yang sama di Romawi di tahun itu juga bagaimana tersebarnya seks bebas di budaya Romawi di waktu yang sama ya, Bizanti. Oke, dalam ceritanya begini Bang Rio. Lucu sih ceritanya. Dahulu ada raja, bayangin raja Romawi yang dia mau menikahkan anaknya laki-laki. Akhirnya si anak laki-laki itu memilih perempuan yang dia sukai. Wah, kata. Kemudian jadi nggak dijodohin lagi. Jadi nanti pilih deh yang mana. Dibawalah perempuan yang pertama. Musyawarah sama ibunya setuju. Pas musyawarah sama abahnya dibisikin, jangan. Kenapa? Itu saudarimu. Iya bingung. Itu anaknya si fulanah kan? Iya. Itu hasil dariku, kata si bapaknya itu. Ayo deh. Si anaknya jaga rahasia ini. Ayo deh, jangan cewek itu kalau bahasa gitu. Dicari perempuan yang kedua. Dibawa ke ibunya dulu. Ibunya setuju. Dibawa ke bapaknya. Udah bagus, sudah pas banget si cowoknya, sudah pas dengan ceweknya gitu. Kata abahnya sama juga. Jangan, itu saudarimu juga. Ajib. Bingung nih cowok yang jadi anaknya nih. Gimana caranya berarti? Lah. Dibawa perempuan yang ketiga. Sama juga. Jangan juga saudarimu. Kesel anaknya ini. Wah. Setiap aneh bawa perempuan, masa ya itu saudariku? Artinya berarti sangat tersebar seks bebas. Apa yang terjadi? Dibawalah perempuan yang keempat. Akhirnya apa? Sebelum dia bilang ke abahnya, kan dia ke ibunya dulu. Ibu, perempuan yang pertama dibongkar rahasia abahnya. Perempuan yang pertama abahnya bilang saudari. Yang kedua bilang saudari juga. Yang ketiga saudari. Bakal keempat ini juga pasti bilang saudari. Ibunya bilang begini, jangan dengerin perkataan abah ente. Dia nggak tahu kok ente dari mana. Ajib, Masya Allah. Kata ibunya. Lebih parah lagi loh. Ibunya juga begitu juga. Ibunya begitu juga. Dia nggak tahu kayak ente punya siapa. Sampai segitunya. Padahal itu kalangan orang terhormat di masa itu. Apalagi orang-orang yang biasa. Gitu Bang. Ini kalangan bangsawan aja begitu ya. Apalagi yang biasa. Nah, di zaman ada kemuliaan nih, Bebe, di bangsa Arab nih. Di zaman yang sama kalau di Teluk Arab itu sangat malu dengan gitu. Walaupun tapi kita nggak kita nggak mengingkari bahwasanya ada perzinahan sebagian itu ada. Tapi untuk mayoritas tidak. Memang kan yang kita gambarkan Sayyidah Khadijah di zaman jahiliyah berarti bebas. Enggak sama sekali. Sangat terjaga. Begitu Bang Rio. Memang Allah sudah siapkan ini. At-tayyibatu lit-tayyibin wa at-tayyibuna lit-tayyibat. Orang yang baik untuk orang yang baik pasti. Masyaallah. Lanjut, Bib. Oke, bismillah Bang Rio. Oke, pernikahan. Berarti kita udah tahu Sayyidah Khadijah nih dari nasab yang baik, dengan kehidupan orang tua yang baik, dengan lingkungan keluarga yang baik, terhormat. Kita tahu bahwa Rasulullah ini Allah pilihkan juga seseorang yang Masya Allah pasti baik, yang kejaga sampai atasnya semua, bukan orang biasa, jahil enggak sama sekali, Allah jaga sama sekali. Betul banget. Hasan, Bib, lanjut, Bib. Baik. Masya Allah. Biar pas gitu. Oke, siap.
menikah baginda SAW dengan Sayyidah Khadijah. Yang ma'ruf dalam ahli sejarah kan baginda umurnya 25 tahun dan Sayyidah Khadijah umurnya 40 tahun. Baik. Sekarang kita akan masuk satu-satu dalam keutamaannya Sayyidah Khadijah. Baik. Sayyidah Khadijah ini Bang Rio istri, wahakala, dan business woman. Oke. Tapi setelah beliau menjadi istri Nabi SAW, dia menjadi selayaknya istri di rumah. Masya Allah. Itu luar biasa. Jadi di rumah semuanya ditanggalkan ya Bib. wah kata udah yang dia diurusin sama Maisarahnya bisnisnya tetap jalan. Tapi yang masakin untuk Nabi siapa? Sayyidah Khadijah. Wah kata dalam ceritanya ketika baginda SAW ketika mendekati untuk mendapatkan wahyu, ya kan, di akhir itu baginda SAW sebelum dilantik menjadi Nabi secara zahir, baginda suka ngapain? Suka khaluat kan? Menyendiri. Hubbiba ilahil khala. Wah kata dalam riwayat Bukhari suka menyendiri kemana? Ke Gua Hira. Lihat bagaimana riwayatnya. Apa yang terjadi? Baginda kadang-kadang sebulan di sana, kadang-kadang seminggu, kadang-kadang Nabi SAW pulang membawa bekal untuk ke sana. Kadang-kadang kebalik, Sayyidah Khadijah naik ke atas membawakan makanan buat Nabi SAW. Jauh nggak tuh? Lumayan Bang Rio. Walaupun sih capek lah. Walaupun kalau Gua Thur lebih jauh 3 kali lipat dari Gua Hira. Tapi dari Gua Hira menuju ke dekat Mekah itu lumayan Bang Rio. Berapa kilo itu bisa? Belum lagi naik lagi ke atas. Bayangkan perempuan yang umurnya 45 tahun, 50 tahun naik ke atas membawa bekal untuk suaminya. Itu luar biasa. Itu selama 15 tahun tuh Bib. Betul, setelah begitu. nikah, Betul. selama 15 tahun dia melayani Rasulullah. Melayani Nabi SAW. Yang notabene dengan catatan bekas employee dia nih, bekas karyawan dia. Tapi sebegitu cintanya Allahumma shalli wa sallim. Jadi the power of love nih ajib ya Bib. Allahu Akbar. Kekuatan cinta nih Masya Allah. Keren. Apalagi karena Allah. La ilaha illallah. Luar biasa. Anda dengarnya langsung Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi dia tinggalkan rumah CEO-nya, dia layanin ini kasarnya. Karena betul statusnya sebagai istri sekarang. Betul, Engkau suamiku dan aku istrimu. Ya sudah, bismillah. Luar biasa. Dan baginda SAW sangat setia kepada Sayyidah Khadijah. Makanya ntar kita bakal bahas juga itu Nabi SAW bukan sekali dua kali, sering kali ketika menceritakan Sayyidah Khadijah baginda nangis, wahakala. Dan menyebut-nyebut Sayyidah Khadijah di hadapan istri yang lain, sampai istri yang lain juga cemburu. Dan baginda SAW nggak ada terlintas di hatinya untuk memilih yang lain selagi ada Sayyidah Khadijah. Yang sangat luar biasa. Dan Sayyidah Khadijah, syuh Bang Rio, di akhir cerita sebelum wafat Sayyidah Khadijah, hartanya semuanya habis. Kenapa? Karena demi Nabi SAW mensupport luar biasa. Dari awal, yang tadinya saudagar yang luar biasa terhormat sampai jatuh miskin demi suaminya. Jadi luar biasa cinta Sayyidah Khadijah kepada Nabi SAW. Subhanallah. Allahumma shalli alaihi. Ini kalau yang wafat nanti dulu nih Bib. Ini Masya Allah nih, gak cukup satu ini kayaknya Bib. Gak cukup satu kali temu nih kita Sayyidah Khadijah. Subhanallah. Jadi 15 tahun dia melayani Rasulullah. Kebutuhan makan semua sampai Rasulullah halwat dia layani Betul. Sampai hartanya habis. Sampai hartanya habis. Masya Allah. Ketika baginda, kapan hartanya habis? Ketika baginda SAW dilantik secara lahir menjadi nabi, dimusuhi oleh semua, dan banyak dari kalangan du'afa kan yang masuk Islam. Siapa yang menafkahi mereka? Siapa yang menyemangati mereka? Sayyidah Khadijah. Allahu Akbar. Masya Allah. Sampai hartanya habis, sampai diboykot selama 3 tahun di Syi'ib Bani Hashim. Itu sampai wafat di situ kan Sayyidah Khadijah ceritanya akhirnya. Wahakala. Jadi mengorbankan semuanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Ajib. Kita ambil satu persatu dari keutamaannya sekarang. Siap. Sayyidah Khadijah. Managibnya banyak Bang Rio. Kalau kita bahas managibnya ada berapa poin di sini, tapi kita ringkaslah satu persatu. Baik. Satu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza rawa Ibnu Abbas. Pernah baginda sallallahu alaihi wasallam menggariskan garisan 4. Satu di pasir. 1 2 3 4. Depan sahabatnya. Bingung sahabat, ini apaan? Baginda bersabda, "Atadruna ma hadza?" Kalian tahu apa ini? Mereka berkata, "Allah wa Rasulullah alam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Itu kan adabnya sahabat gitu ya. Baik. Nah, faqala Rasulullah, maka baginda sallallahu menjawab, "Afdal nisa ahlul jannah." Sebaik-baik perempuan di surga nanti ada 4. Siapa? Nih yang pertama, Khadijah binti Khuwailid. Subhanallah. Yang kedua, siapa? Fatimah binti Muhammad. Yang ketiga siapa? Maryam binti Imran. Yang keempat siapa? Asiyah binti Muzahim. Istrinya apa? Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Imra'at Fir'aun. Ajib ya, Bib. Itu 4. 4 garis yang dibawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adalah 4 itu. Di sini disebutkan Sayyidah Khadijah, afdal nisa ahlul jannah, sebaik-baik perempuan penghuni surga. Gitu. Subhanallah.
Nah nih Bib, satu lagi Bib. Setelah nikah Bib, Iya. anak pertama dari Rasulullah dengan Khadijah siapa Bib? Oh, naam. Ntar ada pembahasannya. Apa nama baginda Rasulullah? Karena Anda pernah dengar ya Bib, Iya. maaf, katanya Sayyidah Fatimah kan dari Sayyidah Khadijah. Betul. Nah, Jadi yang terpelihara katanya hanya yang dari Sayyidah Khadijah atau gimana? betul banget. Nah, baginda Rasulullah berapa sih anak Rasulullah semuanya? Dari Sayyidah Khadijah ada 4 perempuan, 3 laki-laki. 7 berarti kan. 7. Nah, juga ada 1 anak dari Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah. Ibrahim namanya. Jadi berapa anak baginda? Semuanya 8. 7 dari Sayyidah Khadijah dan 1 dari Maria Al-Qibtiyah, Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. 7 dari Sayyidah Khadijah siapa aja? 4 itu yang perempuan. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Fatimah. Yang 2 ini salah satu dinikahin sama Sayyidina Utsman bin Affan. Oh, hakala betul. Kalau apa namanya Zainab Abil As bin Rabi', Ruqayyah dan Ummu Kalsum nikah dengan Sayyidina Utsman. Setelah satunya wafat kan katanya lagi. Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali. Yang 4 dengan yang perempuan. Paling tua betul Sayyidah Zainab. Nah, ini adalah anak tertua perempuan namanya Zainab. Yang laki-lakinya 3. Qasim. Nah, Qasim kan baginda asal dijulukan dengan Abil Qasim. Qasim dan Abdullah. Dan Abdullah itu dijulukin dengan apa namanya? At-Thayyib dan juga At-Tahir. At-Tahir. Qasim wa Abdullah wa Thayyib wa Tahirun bidainidza yulaqabu. Wah, kata Qasim dan Abdullah dan juga Tahir. Wah, ada yang bilang ya Tahir itu sama dengan Abdullah. Apa namanya? Abdullah. Qasim wa Abdullah At-Thayyib At-Tahir. Wah, kata. Oh, Rasulullah Bang Dio, 2 berarti yang laki. 2 yang laki betul. Qasim dan Abdullah. Thayyib dan Tahir adalah julukan kepada Abdullah. Ada yang bilang itu anak ketiga, tapi mu'tamadnya enggak, itu adalah julukan daripada Abdullah. Nah, berarti kan kita udah tahu nih Rasulullah nikah umur 25, yang ma'ruf, yang terkenal nih Bib. Khadijah umur 40. Nah, yang kita pengen tahu juga nih, gimana sih kehidupan Rasulullah sama Khadijah dalam rumah tangga itu? Oke. Yang dibahas ini Bang Dio. Apa Rasulullah, wah Khadijah nyuruh-nyuruh, atau Rasulullah pernah bilang kan, aku yang paling baik perlakuannya kepada istri-istriku. Maka lihatlah aku dalam perlakuan istri. Betul Bib? Kurang lebih seperti itu mafhumnya. Naam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata baginda Rasulullah. Sayyidah Khadijah saudagar yang kaya raya yang luar biasa, tapi beliau tahu beliau adalah istri sekarang statusnya. Betul. Yang melaksanakan tugasnya sebagai istri. Dan Nabi SAW seorang suami, yang suami adalah pemimpin daripada kepala keluarga. Wah, kata Nabi SAW. Perilaku Sayyidah Khadijah sangat luar biasa Bang Rio, sangat luar biasa. Dan baginda SAW di rumahnya itu bukan sebagai seorang raja, enggak. Dalam riwayatnya Nabi SAW, kana yakhsifun alaihi wa yahlibu syatah. Artinya apa? Baginda SAW di rumahnya itu kalau ngambil susu kambing, ia merah sendiri. Subhanallah. Dan baginda SAW kalau sepatunya ataupun sendalnya sobek, menjahit sendiri. Dan baginda SAW yaknisu, karena yaqummul manzil, kalau bahasa hadisnya yaqumu artinya yaknis, membersihkan rumahnya sendiri. Suaminya, suami Rasulullah. Nah, subhanallah, ini pelajaran penting bagi kita semua. Kadang-kadang kita mengira rumah istri semua, masak, nyuci piring, nyuci baju, nyapu, istri. Ketika istri nggak melakukan itu, wah, lalai itu berarti. Lalai, marah-marah. Alin raka. Durhaka pada suami. Padahal ngaca dong. Guru kita Habib Ali Jufri berkata begini, kalau engkau mau sosok istri seperti Khadijah yang sangat setia, yang sangat luar biasa, mengorbankan harta dan dirinya sampai ke atas gunung segala macam ila akhir nganterin makanan buat Nabi SAW, maka jadilah engkau suami seperti Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi wasallam. Ketika engkau menjadi suami seperti Nabi Muhammad, maka engkau akan mendapatkan istri seperti Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Jangan menuntut istrimu untuk menjadi seperti Sayyidah Khadijah, tapi engkau enggak menuntut dirimu untuk seperti Nabi Muhammad dalam keluarganya. Astagfirullah. Masya Allah, asal cakep banget tuh kata-kata Bebe. Jangan cuman pengen bininya jadi berlian, kitanya jadi batu kerikil. Kita kudu jadi berlian dulu. Allah kasih ntar istri kita berlian Bebe. Masya Allah. Jadi Rasulullah bersihin sendal sendiri, bersihin rumah sendiri. Subhanallah. Dari segi fikihnya pun, kalau kita pandang dengan kacamata fikih Bang Rio,
walaupun ini nggak apa-apa deh, biar pada tahu semua nih hakikatnya. Baik. Apa sih kewajiban istri dalam rumah tangga? Baik. Apakah kewajibannya dia nyapu, ngepel? Kalau dia nggak ngepel berarti durhaka, dia nggak dengar perintah suaminya berarti nasyizah. Enggak. Dalam fikih itu kewajiban istri yang nggak boleh ditolak oleh istri ketika suaminya meminta adalah perihal yang berkaitan dengan senang-senang. Berarti sebenarnya istri masih boleh berpendapat juga dalam rumah tangga, Beb. Mestinya dia. Karena kan ada yang bilang, wah ente jadi istri ngelawan aja itu. Jangan ngebantah. Padahal sebenarnya Rasulullah nggak pernah begitu ya, Beb. Subhanallah, ini ambil contoh dari mana? Nah, ketika istri nggak nyuci baju, ketika istri nggak nyuci piring, baik. Itu benar. Emang wajib istri nyuci piring? Masya Allah. Nggak wajib Bang Rio. Kewajiban istri hanya berkaitan dengan perihal yang bersenang-senang. Artinya berhubungan adalah akhir itu. Bila mana suami meminta maka tidak boleh istri menolak. Bila mana keadaannya sehat, afiat. Nah, selain ini penting, keadaan sehat ini penting. Betul. Karena ada yang bilang meskipun di pelana kuda katanya kan. Apa tuh? Kalau istri menolak kumpul dengan suami, walaupun ada pernah dengar di pelana kuda itu gimana itu, Beb? Ya harus. Maksudnya dalam semua keadaan harus mau gitu. Kan kita juga suami nggak tega juga kadang-kadang kayak gitu misalnya, Beb. Gitu kita jadi suami. Yang wajib yang nggak boleh ditolak oleh istri adalah ketika suami meminta untuk berhubungan dan dia dalam keadaan bisa untuk melayani. Nah, ketika dia menolak itu baru menjadi durhaka. Tapi kalau seandainya istri nggak nyuci piring, contoh gitu, istri nggak nyuci piring, istri nggak nyuci baju, istri nggak nyapu, berhakkah suami marah-marah? Jawabannya nggak berhak. Justru ketika dia marah-marah dia salah karena dia menagih hak yang bukan miliknya, bukan hakmu. Istrimu untuk memasakkan untukmu, enggak. Loh, iya. Bener, nih bakal girang nih para perempuan. Wah, Masya Allah nih sahabat online. Tapi dengar dulu, lebih lengkap, biar lengkap dengarnya. Jadi artinya kita sebagai suami, sadarlah, ngacalah. Jangan engkau marahin istri ketika mereka tidak menunaikan hak yang sebenarnya bukan untukmu. Ketika mereka menyapu rumah, ketika mereka nyuci baju, nyuci piring, engkau semestinya berterima kasih. Itu hadiah bukan kewajiban yang mereka lakukan. Itu adalah suatu hadiah yang mereka lakukan untukmu. Bahkan di ilmu fikih, merawat anak pun sebenarnya kalau mereka minta upah, engkau wajib kasih upah. Subhanallah. Bayangin merawat anak. Bahkan nyusuin kalau mereka nggak mau nyusuin kecuali dengan upah. Karena itu bukan kewajiban mereka. Bayangin loh. Subhanallah. Sampai seperti itunya. Luar biasa Islam ini. Luar biasa Bang Rio. Istri itu mempunyai kedudukan yang tinggi banget dalam Islam. Berarti bukan artinya ar-rijal qawwamun 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin perempuan dan dia adalah kepala rumah tangga, sewenang-wenangnya dia mau ngapain? Nggak bisa. Dia harus tahu batasannya bagaimana. Hanya saja, nah ini paling penting nih. Betul wahai perempuan, wahai para istri-istri, nyuci baju nggak wajib, ini nggak wajib. Tapi ada hadis yang keren ini Bang Rio. Ketika para perempuan Ansor nanya ke Nabi, ya Rasulullah, laki-laki itu banyak pahalanya mereka. Mereka jihad, mereka fisabilillah, mati syahid, masuk surga. Ngiri. Kami, mana buat kami? Apa yang bisa membuat kami untuk bisa cepat masuk surga? Mana jihad kami? Baginda menjawab, husnu taba' ulikunna li zaujatikunna, itulah jihad kalian. Ketika kalian berhias-hias, kalau bahasa kita menampakkan penampilan yang indah demi suami kalian, itu ibadah yang luar biasa. Itu sama dengan jihad kalian seperti itu. Khidmat kalian. Berarti apa? Nyuci baju nggak wajib, betul. Nyuci piring nggak wajib. Berhias-hias depan suami nggak wajib. Tapi jangan lupa, ini adalah jalan utamamu ke surga. Ya, ketika engkau melakukan itu bukan karena paksaan. Oh, aneh istri, udah nyuci baju deh. Karena aku istri. Ya kagak. Sayang kalau gitu. Jadi cari ridho Allahnya istri. Di sini nih tempatnya nih. Betul, ini nggak wajib. Betul. Kalau engkau tinggalkan, nggak apa-apa. Masih muskilah. Engkau nggak akan disalahkan secara syariatnya. Tapi ini jalan pintas untuk menuju surga ini sebenarnya. Wah, ketika si istri berhias demi dilihat indah oleh suaminya, itu sama dengan orang laki-laki berjihad. Ajib, Masya Allah. Tapi jangan ingat juga niatnya harus benar Bang Rio. Jangan sampai gitu biar ini lillahi ta'ala. Ini jadi emang mesti sama-sama saling ada pengertian ya, Beb. Betul Bang Rio. Jadi si cowok laki-laki suami mesti punya mahabbah kepada istri. Allahu Akbar. Istri punya mahabbah sama suami. Makanya ini disebut Rasulullah baiti jannah ini begini, Beb. Allahu Akbar. Kalau keduanya
tahu hadnya masing-masing, batasnya masing-masing, dan keduanya saling cinta mencintai, maka gugurlah batasan-batasan itu. Ya sudah, saling meridhoi, saling udah punya dia, semestinya dia lakukan kita lakukan. Wah kata, bahwa dia juga masya Allah tidak lalai sama sekali untuk memperhatikan seorang suaminya, contohnya gitu, itu sangat perfect. Ini kita belum kelar nih Bib, bahas Sayyidah Khadijah. Pelajaran udah banyak banget kita bisa ambil. Ini tadi aja mungkin kayak nonton ada juga yang tepuk tangan nih. Nah tuh jangan nyuci piring sembarangan lagi nih suami. Jangan otoriter lagi nih jadi suami papa gitu kan. Mungkin makin banyak juga nanti yang bilang. Tapi intinya sebenarnya tetap ya Bib, mahabbah keduanya Bib. Itulah, laki-lakinya mahabbah, kalau istri sakit jangan malu laki-laki motongin rumput atau apa. Betul. Dan maka kalau kita berusaha menjadi Rasulullah, Allahumma sholli alaihi. Allah kasih istri-istri kita keutamaan seperti Khadijah, masya Allah. Kita nyarinya sifat Sayyidah Khadijah yang luar biasa. Yang kau harus punya sifat seperti Jadi, Nabi Muhammad dulu. suaminya mesti islah dulu. Allahu Akbar. Para suami ini perhatiin nih, jangan nuntut istri jadi Khadijah, kitanya masih jadi jauh dari Rasulullah. Allahumma sholli alaihi. Subhanallah. Keren. Minum dulu, Bib. Bismillah, kita minum deh. Ini ada jus jeruk. Bismillah. Fadol. Marhaba Bang Rio. Oh, masya Allah Bang Rio. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak pelajaran yang kita bisa ambil Bang Rio sebenarnya. Makanya ini baru sedikit kita bahas. Bahkan begini, kalau bahasa kasarnya, kadang-kadang kita kurang duduk bersama istri. Kita suami sangat mengakui kelalaian kita bersama istri kita karena kesibukan tertentu. Betul. Pun itu sebenarnya kesibukanmu itu bukan suatu udzur. Engkau melalaikan hakmu sebagai suami kepada walaupun itu dengan nama dakwah, dengan nama ngajar, dengan nama berjuang fisabilillah, enggak bisa. Tetap istri punya hak ya. Tetap istri punya hak. Masya Allah. Kalau enggak gitu, ya udah enggak usah nikah kalau gitu. Masya Allah. Dibilang kayak gini. Ketika orang nikah sama dengan dia telah memberikan setengah waktunya untuk istrinya, untuk pasangan hidupnya ya. Kalau nggak mau, nggak usah nikah. Masya Allah. Justru ini luar biasa Bang Rio. Dulu kita diceritain sama guru kita Pak Jufri. Masya Allah. Dia bilang begini, dahulu aku menyangka pengorbanan dalam menyebarkan dakwah ini, dalam mengajar, nggak apa-apa kesono kesini, nggak pulang sekian hari contohnya, aku anggap itu suatu perjuangan. Masya Allah. Dulu kata beliau, tapi setelah aku pikir-pikir dan aku melihat sosok guruku ini, dan setelah itu semua aku tahu bahwasanya dulu itu aku nggak berjuang. Loh ngapain? Dulu itu berarti aku maling apaan? Aku nggak berdakwah dulu. Aku statusku sebagai maling, bukan berdakwah. Maling apaan? Maling hak istriku. Masya Allah. Allahumma sholli wa barik alaih. Maling hak keluarga. Ali Al-Jufri bilang kayak gitu. Aku maling hak keluarga waktu itu. Masya Allah, ajib. Walau mereka ridho. Bukan perihal ridho nggak ridho, ini hak mereka. Kalau ente nggak mau gitu, ya nggak usah nikah. Begitu. Ridhonya mereka tetap dapat balasan dari Allah, tapi tetap kita udah ngambil hak mereka. Betul, itu keren. Tetap kita ambil hak mereka. Beliau bilang, aku lihat sosok guruku, bagaimana beliau sesibuk-sibuknya, tetap kalau makan pagi breakfast tuh sama keluarganya. Dan semua keluarganya dari yang paling kecil sama yang paling gede itu belajar dari beliau. Belajar alif ba-ta'nya. Nah, jadi anak gitu. Jadi indah ya Beb. Luar biasa. Kebersamaan jadi dengan mau keluarga. Sesibuk apapun pagi utamain dulu keluarga. Sama ketemu anak istri, dijamu atau enggak dimasakin nih Beb. Kalau lakinya bisa masak dimasakin. Nah, mau siang dakwah apa ini. Betul. Masya Allah ya Beb. Betul begitu Bang Rio. Nah, ini penting nih, Masya Allah bagi sahabat-sahabat penonton nih. Jadi supaya bisa punya rumah tangga yang mahabbah, suaminya mesti sering-sering ngaji ke muassalah atau MRBJ nih bisa nih. Biar dapat ilmunya ajib. Jadi yang suami datang ke MRBJ nih banyak juga Habib datang ke muassalah, Masya Allah. Ada Sayyidina Habib Ahmad bin Syahab. Jadi istri-istri jangan sungkan-sungkan nyuruh suaminya belajar sama yang jelas-jelas nih, sama Sayyidina Habib Mujtaba. Di MRBJ juga banyak orang-orang yang ngajar di sana. Jadi supaya sampai rumah makin mesra. Bukan makin galak. Kalau masih galak suruh ngaji lagi. Nah, gitu Bib. Masya Allah Bang Rio. Jadi ternyata Rasulullah sendiri luar biasa Bib. Masya Allah. Gitu. Nah begitulah kebersamaan kita. Ya ini pentingnya Bang Rio. Ada yang kebalik. Maksudnya apa? Karena kita membahas masalah kebersamaan dengan keluarga, walaupun itu kita sibuk dalam kerja atau dakwah, tetap hak keluarga kita harus kita tunaikan. Tapi aja kebalik.
Akhirnya apa? Menunaikan hak keluarga menjadi alasan untuk tidak berdakwah, untuk tidak bekerja, atau nih sudah nikah, sibuk kerja, nggak mau ngaji lagi. Kebalik apa? Nggak mau ngaji, nggak mau kerja, atau nggak mau dakwah. Kenapa? Karena ada berkeluarga nih. Udah terlalu capek gitu ya. Iya, sibuk. menunaikan hak keluarga nih. Jihad, Bib, katanya. Biasa alasan gitu, Bib. Jihad. Mencari nafkah, jihad. Jadi nggak bisa lagi ngaji. Nah ini nggak bisa. Nggak, kalau artinya dia bersama keluarganya itu dijadikan andal alasan atas kemalasannya. Malas untuk dakwah, malas untuk ngaji, malas untuk berjihad, infak fisabilillah. Jadi apa namanya, nyari nafkah dengan alasan menunaikan kewajiban Anda sebagai suami. Nggak gitu juga. Artinya betul ada porsi waktu yang kau harus berikan ke keluargamu. Baik. Tapi juga harus ada porsi yang kau berikan dalam dakwah atau ta'lim ataupun mencari nafkah. Itu semua harus sesuai. Nah, yang penting di sini Bang Rio, satu kuncinya. Ketika engkau bersama keluargamu, itu bisa jadi cuma 1 jam tapi sangat luar biasa. Kualitas. Bisa jadi kualitas. Bisa jadi 5 jam tapi nggak apa-apa. Makanya ketika kita bersama keluarga, jangan main HP. Baik. Bersama anak istri, yaudah bareng-bareng. Walaupun mungkin 1 jam bersama mereka, tapi itu sangat berkesan bagi mereka daripada 5-6 jam kita di rumah, tapi masing-masing dengan HP-nya, masing-masing dengan kesibukannya. Betul, Masya Allah. Betul itu Mario. Ini peraturan bagus nih. Kalau sama keluarga, taruh dulu nih kegiatan lain. Jadi udah kayak waktu ibarat kita khalwat sama Allah. La ilaha illallah. Nah. Kalau sama Allah kan, kalau dengan orang kita cinta nih, dengan sesuatu yang kita cinta, Allah kan senang nih. Anda pernah dengar nih, Antum bilang, kalau kita ngaku cinta Allah tapi tiap malam nggak pernah berdoa dengan Allah, bohong nih kita. Hadis qudsi itu Bang Rio. Kurang lebih begitu ya, Bib. Jadi sama istri juga taruh nih semua berdua sama istri. Karena Allah juga, Bib. Iya enggak? Jadi Islam ini ajib ya, Bib. Masya Allah. Indah, penuh apa? Allahu Akbar. Tapi hadis qudsi gimana tadi? Apa namanya? Mahabbati fa idza janna alai kadzaba Allah idza da'a mahabbati fa idza janna alaihi al-lailu nama anni alaysa kullu muhibbin yuhibbu an yakhlu bi habibih. Masyaallah. Allahumma shalli. Bahagia. Sungguh telah berdusta orang-orang yang mengaku bahwasanya dia mencintaiku. Kadzaba, kata Allah Ta'ala dalam firman ayat-ayatnya itu. Tapi bila mana idza janna alaihi al-lailu nama anni, bila mana datang malam dia meninggalkanku dengan tidurnya. Wa alaysa kullu muhibbin yuhibbu an yakhlu bi habibih. Kadzaba man idda'a mahabbati, itu nasnya. Kadzaba man idda'a mahabbati fa idza janna alaihi al-lailu nama anni alaysa kullu muhibbin yuhibbu an yakhlu bi habibih. Ala kulli hal Bang Rio, tentang Sayyidah Khadijah lagi. Dalam manaqib Sayyidah Khadijah banyak sih manaqib beliau. Dalam hadis, طبعا هذا الحديث معروف في النسائي والحاكم وغيره, Sayyidah Khadijah mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini berarti namanya? Melalui malaikat Jibril. Pernah Ata Jibril Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat Jibril berkata, Ya Rasulullah, hadhi Khadijah qad atatka ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarab fa idza hiya atatka faqra 'alaiha assalam min rabbiha 'azza wa jalla minni. Ini Khadijah datang. Allahu akbar. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ini Khadijah. Dia akan datang membawa makanan dan membawa lauk pauk untukmu. Bila mana dia telah tiba, maka sampaikanlah salam dari Allah dan dariku kepadanya. Wa basyirha, dan berikanlah kabar gembira kepadanya bahwasanya dia akan mendapatkan istana di surga nanti, min ghasabin la sakhab fiha wa la nasab, yang tidak ada di sana keletihan, yang tidak ada di sana penderitaan. Ini berarti apa? Di dunia diletih karena melayani Nabi dan Allah udah jamin surga. Sayyidah Khadijah. Jadi orang yang pertama mendapatkan jaminan surga. Sayyidah Khadijah. Sebelum yang lain Sayyidah Khadijah dapat dulu. Ini kan orang pertama masuk Islam siapa? Sebelum yang lain Sayyidah Khadijah. Sebelum Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sebelum Sayyidina Ali, sebelum yang lainnya Sayyidah Khadijah. Pokoknya setelah Rasul manusia pertama, makhluk pertama yang syahadat itu Sayyidah Khadijah. Jadi keutamaannya Masya Allah. Allahu Akbar. Dan dalam ceritanya itu kan ketika baginda Allah mendapatkan wahyu di malam itu kan, baginda Allah lari ke Sayyidah Khadijah, dasiruni, menggigil Nabi SAW, takut diselimutin. Kenapa? Katanya, sungguh Nabi SAW melihat begini dan begitu, aku takut, ini khasyatu ala nafsi, aku ngeri nih ntar gimana. Sayyidah Khadijah menyemangatkan, kalla, tidak mungkin Allah Ta'ala mengecewakanmu, innaka latasilur rahim,
wa tugri dhaif wa taksibil ma'dum wa tu'in 'ala nawaibil haq. Dalam riwayat yang luar biasa, engkau gini, engkau orangnya baik. Itu Sayyidah Khadijah sangat mensupport Nabi SAW. Akhirnya keesokan harinya dialah yang membawa ke siapa, ke Waraqah bin Naufal. Yang ketika itu rahib. Nah, itu semua perjuangan Sayyidah Khadijah sampai Nabi SAW akhirnya tegap lagi. Nah, jadi memang wahakala. Allah jadikan Sayyidah Khadijah dengan dasar CEO-nya dia terbiasa memanage. Oh, keren Bang Rio, keren banget. Allahumma sholli alaihi. Ketika dia lihat Rasulullah begitu, dia bisa jadi orang yang mengemong Rasulullah. Keren banget. Oh, ini bisa jadi. Ini mahabbahnya, Bib. Luar biasa. Allah, Masya Allah Bang Rio. Subhanallah. Mungkin nggak heran kalau Allah SWT sampaikan salamnya dari Allah langsung. Ini syuf, manggaba ini nggak ada kecuali Sayyidah Khadijah. Sampai keluar air mata Nabi. Masya Allah Bang Rio. Ajib. Ajib, Masya Allah. Ada lain lagi seperti Sayyidah Aisyah mendapatkan salam dari malaikat Jibril. Tapi salam langsung dari Allah nggak ada kecuali Sayyidah Khadijah. Nah, jadi satu-satunya wanita yang di masa hidupnya. Bukan wanita, semuanya manusia. Makhluk selain Nabi yang dapat salam dari Allah langsung Sayyidah Khadijah. Dan pada masa hidupnya lagi. Nah, pada masa hidupnya lagi. Subhanallah. Apa yang terjadi? Yang ajib lagi Bang Rio, apa namanya kan? Dan Nabi SAW, mereka disuruh untuk menyampaikan salam itu. Kan Nabi SAW sampaikanlah salam ini kepada Sayyidah Khadijah. Ketika datang Sayyidah Khadijah betul membawa makanan tadi, baginda berkata, wahai Khadijah, sungguh malaikat Jibril datang kepadaku dan dia menyuruhku untuk menyampaikan salam dari Allah untukmu. Dengan senyum dan dengan enak beliau menjawab seperti ini, Innallaha huwas salam wa minallahi salam wa ala Jibril salam wa alaikas salam wa rahmatullahi wabarakatuh. Allah lah assalam, dan dari salam lah, salam itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Juga salam kepada malaikat Jibril dan kepadamu wahai baginda. Salam juga warahmatullahi wabarakatuh. Itu jawaban Sayyidah Khadijah dengan tenang dan dengan girang luar biasa. Sosok yang luar biasa. Subhanallah. Ajib. Luar biasa, Bib. Masya Allah. Ini sampai sebegitu cintanya Allah sama Sayyidah Khadijah. Allah. Karena cintanya dia kepada orang yang Allah cintai. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jadi kalau kita sebagai saat ini cinta kepada Rasulullah, sungguh apalagi terutama istri-istri kita bisa mencintai Rasulullah sebagaimana Sayyidah Khadijah mencintai Rasulullah, gimana Allah bakal cintai orang-orang ini? Masya Allah. Akan tetap dapat fadilah. Mungkin nggak dapat salam, tapi pasti akan Allah lihat keistimewaan khusus, pastilah. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Masya Allah, ajib. Syuf Bang Rio. Juga ini Nabi SAW sangat mencintai Sayyidah Khadijah kan. Bahkan ketika Nabi SAW setelah wafatnya Sayyidah Khadijah menikah dengan Sayyidah Aisyah atau dengan Sayyidah Hafsah yang lainnya, seringkali itu istri-istri yang lain cemburu dengan Sayyidah Khadijah padahal sudah wafat. Bayangin. Kalau istri cemburu dengan lawannya lah masih ada itu normal. Tapi orang masih hidup cemburu sama yang sudah wafat itu nggak normal. Berarti kenapa? Luar biasa banget pujian Nabi kepadanya sehingga membuat yang lain cemburu padahal udah meninggal nih, nggak bisa ngapain lagi pasti. Tapi pujian itu sangat luar biasa sehingga Sayyidah Aisyah sampai keluar kata-kata yang sangat bingung. Nih cemburuannya ketinggian cemburu dari Sayyidah Aisyah. Dalam riwayat hadis, hadis ma'ruf dalam Musnad Ahmad. Kan Nabi SAW idza dzakar Khadijah afna 'alaiha. Bila mana baginda menyebutkan tentang Khadijah, pasti baginda memujinya dengan pujian yang luar biasa. Faghirtu yauman, sampai-sampai aku suatu hari cemburu dan keluarlah dariku qad abdalaka Allah azza wa jalla biha khairan minha. Wahakala. Dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah itu kan perempuan tua kalau bahasa kita. Sungguh Allah telah menggantimu dengan perempuan-perempuan yang muda yang lebih baik, yang lebih cantik. Wahakala. Lebih bahasa kasarnya lagi gini. Itu kan janda, aku ini perawan. Kalau gitu bahasa kita. Pokoknya udah inilah. Nah, cemburan lah. Ngasih tahu fadilahnya dia lah ibaratnya. Iya kan betul. Aku lebih utama. Kenapa lagi orang udah nggak ada masih diomongin betul, itu. Gitu. Kalau kita udah lempar piring tuh kayak gitu. Apa yang terjadi? Langsung baginda Rasulullah diam. Gal wallahi, sungguh demi Allah, ma abdalani Allah khairan minha. Sungguh Allah tidak menggantikanku perempuan yang lebih baik daripadanya. Jadi nggak ada sama sekali. Sampai sekarang nggak ada yang lebih baik daripada Khadijah. Subhanallah. Kenapa? God amanat bi id kafara binna. Sungguh dialah yang pertama kali beriman kepadaku ketika orang kafir mendustakanku. Dia yang percaya iku ketika orang mendustaiku, dan dia telah mensupportku dengan dirinya dan hartanya, dan dia telah memberikanku anak. Kata Nabi sallallahu. Haji. Bahkan begini Bang Rio.
Apa enggak Sayyidah Aisyah berkata, "Maghirtu Nabi alim ra'ah." Sungguh kata Sayyidah Aisyah, aku enggak pernah secemburunya kecuali dengan Khadijah. Padahal beliau sudah wafat. Bahkan begini. Nabi SAW sampai-sampai ya, Sayyidah Aisyah menceritakan ini. Ini dalam Bukhari. Nabi SAW kadang-kadang nyembelih kambing. Kemudian baginda sendiri, ini yang kita garis bawahi, baginda sendiri yang nyembelih dan baginda sendiri yang memotong-motong kambing itu. Kemudian baginda mengutus sahabat-sahabat yang lain untuk menyampaikan ini ke teman-temannya Khadijah. Teman-temannya Khadijah. Wah, kira sepeninggal Khadijah nih. Dan baginda berkata, dan inilah balasanku untuk Khadijah, innaha kanat wa kana li min hawalad. Nyebutin lagi Khadijah itu begini dan begitu depannya Sayyidah Aisyah. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah bilang, wah kayak ka'annahu lam yakun fid dunya imra'ah illa, seakan-akan enggak ada perempuan di dunia kecuali dia. Sampai segitunya kata Sayyidah Aisyah. Yang kita garis bawahi, kalau seandainya baginda nyuruh sahabatnya untuk nyembelih kambing, motongin, kemudian diutus, itu luar biasa. Tapi enggak, Nabi sendiri yang motong dan Nabi sendiri yang bagi-bagiin, potong-potongin, semuanya masakin semua, baru diutus ke teman-temannya Khadijah demi wafa kepada Sayyidah Khadijah itu. Oke. Bahkan Bang Rio, jadi teman-temannya Sayyidah Khadijah tetap dijalin hubungannya oleh Nabi SAW. Bahkan yang ajib lagi begini, dalam hadis ini ada di Al-Hakim fil Mustadrak. Ini luar biasa Bang, luar biasa cerita ini. Pernah suatu hari ada perempuan yang tua, yang sudah keriput. Nabi SAW bilang, "Man anti?" Siapa namamu? Perempuan bilang, "Ana Jathamah al-Muzaniyah." Akulah Jathamah al-Muzaniyah. Jathamah kalau bahasa kita perempuan yang tidak baik fisiknya. Baginda berkata, "La bal anti hasanah." Tak, tapi engkau adalah perempuan yang hasanah, yang cantik. Masyaallah. Al-Muzaniyah. Kaif antum, gimana keadaan kalian? Kaif halukum? Kaif kuntum ba'dan, bagaimana keadaan kalian? Ini luar biasa. Nabi SAW sangat menanggapinya. Perempuan yang udah tua padahal itu. Sampai-sampai itu terjadi di depan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah bilang, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah." Ya Rasulullah, tuqbil ala hadzal ajuz, hadzal iqbal. Ya Rasulullah, engkau sangat menanggapi banget. Enggak pernah lihat engkau menanggapi perempuan seperti ini gitu. Sangat luar biasa semangatmu dengannya. Baginda berkata, "Innaha kanat ta'atina zaman Khadijah. Wa inna husnal ahadi minal iman." Baginda perempuan ini pernah datang kepadaku di zaman aku bersama Khadijah. Ketika aku melihatnya, aku ingat dengan Khadijah dulu. Sampai segitunya. Wa inna husnal ahdi minal iman. Dan menjaga hubungan yang baik itu adalah tanda keimanan. Ini perempuan kenal sama Khadijah. Perempuan ini pernah datang ke rumah kami waktu aku dulu sama Khadijah. Ketika dia datang sekarang, aku ingat kenangan indah dulu. Makanya segitunya Nabi sama perempuan ini. Wah, makin cemburu lagi. Makanya wajar kalau Sayyidah Aisyah bilang sangat kalau kayaknya nggak ada perempuan kecuali Khadijah di dunia ini. Makanya ini juga kali Bipet, ketika Rasulullah bersama Khadijah, Rasulullah tidak nikah lagi. Nggak nikah lagi. Cuma satu. Ketika Sayyidah Khadijah wafat baru dengan Sayyidah Sauda. Jadi mesti diperhatiin juga nih buat yang mau nambah poligami. Pertama Rasulullah sama Khadijah nggak nikah lagi. Tapi Masya Allah. Subhanallah, Bib. Akhir Bang Rio di sini wafatnya Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah wafat qabla al-hijrah bi 3 sinin, sebelum hijrah 3 tahun. Ma'ruf setelah diboikot 3 tahun kan oleh kufar. Disitulah di akhir tahun itu wafat Sayyidah Khadijah. Setelah itu berapa bulan kemudian baru ada perihal Isra Mi'raj. 2 tahun kemudian setelahnya 3 tahun di sini baru hijrah ke Madinah. Beliau wafat 10 Ramadan. Dan berarti ntar lagi nih haulnya nih. Haul Sayyidah Khadijah. Umur beliau 65 tahun ketika wafat. Dikubur di pemakaman Ma'ala di Hajun. Ketika beliau wafat, maka Nabi sendiri yang turun ke kuburannya dan menguburkannya di liang lahatnya. Wah, kata. Yang ajib di sini Bang Rio. Kita tutup dengan ini. Ketika di perihal Fathu Makkah. Baik. Fathu Makkah kan. Kan datang Nabi SAW dengan rombongan sahabat semuanya ila akhiruh, dan membuka Mekah menjadi negara balda Islam semuanya. Wah, luar biasa lah. Ketika Nabi SAW tinggal beberapa hari di Mekah itu.
ketika Fatu Makkah itu. Tahu nggak tinggal di mana? Nabi SAW memilih buatkan aku kemah di samping kuburan Khadijah. Subhanallah. Oh gitu. Cintanya Ajib. Jadi itu ketika di Fatu Makkah. Juga nanti ada ntar di Hajjatul Wada. Di Mekah Nabi nggak mau tinggal kecuali di mana? Di kemah Bang Rio. Padahal kalau mau rumah banyak rumah. Enggak, buatkan aku kemah di mana? Di Hajun, di samping kuburannya Sayyidah Khadijah. Begitu Bang Rio. Beruntung banget ya. Allahumma shalli alaihi. Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, masyaallah. Dan begitu besar cinta Rasulullah Allahumma shalli alaihi sama Khadijah. Dan Khadijah sendiri, Sayyidah Khadijah sendiri juga sangat besar cinta kepada Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dan semua luar biasa. Kalau kita mencintai satu karena Allah nih, akhirnya jadi begini, Beb. Nah, sahabat Bang Rio. Kalau kita mencintai sesuatu bukan karena Allah, susah, Beb. Allah, sahabat. La ilaha illallah. Jadi ya kalau dari kisah Sayyidah Khadijah ini mungkin udah nggak akan terulang lagi sampai kita kiamat segala macam. Allah, sosok yang luar biasa. Jadi Sayyidah Khadijah nih apa sebab yang paling bisa kita ambil pelajaran dari seluruh kisah Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah nih? Apa Beb? Apa ketaatannya aja? Apa-apa? Satu Bang Rio. 6. Pelajaran utama dan paling utama ketika engkau cinta, maka cintamu akan dibalas dengan cinta yang lebih. Dan engkau akan tak terbayang bagaimana engkau akan mendapatkan balasan dari cintamu yang tulus. Subhanallah. Apalagi bila mana engkau cinta kepada sosok yang patut untuk dicintai, yang tidak akan mengecewakanmu dalam cintamu itu. Baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika engkau mencintai baginda, engkau akan melihat balasan dari Rasulullah atas cintamu dengan yang luar biasa. Sayyidah Khadijah kan cinta banget sama Nabi SAW. Balasannya apa? Wah, Masya Allah. Yang tadi kita baca semua itu. Salam dari Allah, bisyarah dengan syurga, kedekatan dengan Nabi SAW. Walaupun setelah wafatnya di kuburannya tetap baginda dekat dengannya karena cinta yang tulus. Bahagia. Dan tidak mungkin kita bisa cinta sama Rasulullah kalau Rasulullah nggak cinta sama kita. Pasti. Allahu Akbar. Maka bersyukurlah, Masya Allah. Jadi nih sahabat online, alhamdulillah kita tadi udah bahas nih, Masya Allah. Mungkin sebenarnya ini belum detail. Kalau detail nggak akan cukup kita bahas masalah Sayyidah Khadijah sebulan. Ini bisa dalam pembahasan sebulan ini Sayyidah Khadijah aja, Masya Allah. Jadi di sini kita ambil adalah betapa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita buat acara ini juga karena cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sahabat-sahabat ini Allah ridho dan Allah jamin surga mereka semua, yang kita termasuk yang pertama tadi kita dengar Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha yang mendapatkan salam dari Allah dan mendapat jaminan surga dari Allah ketika masa hidupnya. Ini semua cuma karena satu hal aja, dia cinta kepada Rasulullah SAW karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin yang mulia, semoga dengan adanya kita bahas kisah sahabat, kedepannya lagi kita akan bahas lagi sahabiah lain, karena masih ada istri-istri Rasulullah lainnya, Beb, ya. Insyaallah kita akan bahas. Kita akan bahas satu persatu. Nah, semoga hal ini bisa membuat kita makin cinta kepada kehidupan baginda Rasulullah SAW, kepada kehidupan daripada sahabat dan sahabiah Rasulullah SAW, dan kita bisa ambil ittiba pelajaran daripada kisah-kisah sahabiah ini. Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW juga kita ambil pelajaran bagaimana kita punya jadi tolak ukur, ya Beb. Kita punya tolak ukur. Oh, begini saya harus mencintai Rasulullah. Oh, begini saya harus melihat menjadi suami sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah. Maka semoga kita dapat mengambil manfaat dari ini semua. Tentunya yang mendengarkan podcast kita Allah berikan keberkahan, mudah-mudahan. Yang menyampaikan guru kita Sayyidil Habib Ahmad Mujtaba bin Musyaf, jazakumullah khairan katsir Habib, Masya Allah waktunya. Sama-sama Bang Rio, makasih banyak juga antum. Masya Allah. Ini Al-Fagir selalu Masya Allah kalau dengan Sayyidil Habib. Masya Allah antum. Terima kasih banget udah dikasih waktu, udah dikasih masukan yang banyak. Insyaallah kita akan jumpa lagi dalam kesempatan berikutnya dengan kisah-kisah sahabat atau sahabiah lainnya, insyaallah. Stay tune terus di The Life of the Companions of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Fagir Muhammad Rio dengan guru kami Sayyidul Habib Ahmad Mujtaba bin Syahab. Fadhal Bib. Ya akhir ikhwan, kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.